Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Fakultas Ilmu Budaya UI, bukan gelar doktor. Kalau doktor saya udah kebanyakan. Ada gelar budaya. Jadi ini panitia dari pihak saya, ini Pak Irin dari UI, ini Bang Latif. Ternyata waktu saya diundang pertama kemarin, jadi apa kabar? Siapa dulu gue bilang, gue lupa. Dia udah jadi dokter. Dulu saya sering ke rumah Pak Irin di Payung, masih jadi mahasiswa. Itu pencerminan ya, perbuatan yang baik, yang terang, itu akan tumbuh. Akhirnya mereka itu yang mengusulkan saya, teman-teman. Tapi yang mengusulkan formalnya ya, dari Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Karena saya di Betawi jadi ketua adat, cuma namanya dikeren-dikit, ketua Majelis Tinggi Badan Musyawarah Masyarakat Betawi gitu. Tapi ntar saya umur 87 bulan ini, belum bisa berhenti, gue udah capek lah. Mau panggil ustaz aja atau ustazah. Dia ngatur saya suruh jalan dari perpustakaan ke sana. Nah, kita mau jalanin ntar nih. Buatin apa gitu. Ada pertanyaan. Pak Edi, bisa nggak ditampilkan pesilat asing? Karena penghargaan itu ada sangkut pautnya, saya mengembangkan Pancasila itu ke seluruh dunia. Dia pengen lihat. Lu tau dong orang Betawi, ya kan? Lu jual, gue beli deh gitu. Telepon Presiden Silat Spanyol. Tuan, aku mau dapat ini. You mau datang nggak? Siap Pak ini. Cuman saya bawa bini. Telepon Belanda, datang. Cuman Belanda Indo dia. Lahir di Surabaya, umur setahun ke Belanda, jadi nggak boleh gitu. Kenapa Spanyol? Spanyol itu ilmu silatnya dari Minangkabau. Mudah-mudahan dia besok pakai baju ala Minangkabau kan jadi budaya kan. Kelihatan silat itu budaya gitu. Dan memang silat itu budaya, bukan olahraga. Dari nenek moyang kita itu budaya. Ada 3 aspek. Pertama, bagaimana akhlak kita ditata. Become a nobleman. Kedua, bela diri, macam-macam. Ada yang kasih lamba, ada yang kayak perbakaran, macam-macam. Ya kan, itu untuk security jasmani. Baru seninya kan, dilihat apa? Cimande, pakai kendang, orang surat. Surat apa artinya? Dia dapat kesejahteraan. Baru olahraga dibikin oleh Pak Wongso tahun 48 itu jadi olahraga. Makanya kita jangan lupa kayak sin lama itu bisa dikatakan budaya. Karena nggak dipertandingkan kan. Spanyol, Belanda, Uzbekistan. Aku telepon Uzbekistan. Aziz, aku pernah beli di Uzbekistan. Oh iya Pak, saya datang. Pak, Azerbaijan telepon nggak? Telepon Azerbaijan udah datang. Ada Australia ini, saya bukan ngomong agama ya. Dari Australia itu bule banget. Dia datang sama anaknya, perempuan. Saya juga baru tahu waktu 3 tahun lalu ke Malang itu anaknya cewek, gadis, dia pakai kerudungan. Waktu ketemu saya di Malang, Assalamualaikum. Dia bilang ini. Datang dari Australia gua sama bapaknya. Rezeki di Garut kemarin itu ada kayak apa ya, latihan khusus yang datang itu ada 10 pencaksilat dari berbagai negara. Itu pimpinannya anak buah saya. Saya bilang, Cep, kapan lu selesai? Pak, kita tanggal 20 udah selesai. Lu bawa tuh ke Jakarta semuanya.
kita bilang yang asik aja ada 10 orang, di bawah 25 orang. Yang dari Garut juga pada ikut, mabok gitu. Jadi itulah keberkahan yang saya dapat. Sebagian itu kita beli tiket, sebagian lagi murah tiketnya. Ada yang dari Bali, gitu. Tapi Amerika dia. Di Bali itu ada 3 orang Amerika lagi libur. Yang saya undang ada 2 cukup kan? Yang 1 perempuan Kristen. Dia mau ikut juga, tambah lah ongkos. Tapi alhamdulillah ya, dengan kehormatan saya dapat gelar. Jadi ini kan keren dong di kebetulan ada sejarah mahasiswa yang lifting 77-78 itu saya tangkepin dulu. Mereka yang saya tangkap besok mau datang. Betul kan? Yang kami hormati dan kami banggakan, para penerima anugerah budaya Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Bapak Edi Marzuki Nalapraya, Saudara Iman Rahman Anggawiria Kusuma atau dikenal dengan Kimum, dan Saudara Umbu Wulang Landu Paranggi yang diwakili oleh 2 putrinya. Cucu dari pendekar silat ternama di Rempoa, Kiai Buhori alias Bogo, adalah orang yang sangat berjasa dalam mengembangkan pencak silat di Indonesia. Ia dinilai sebagai tokoh pemersatu para pesilat Indonesia bahkan mancanegara. Pada tahun 78, ia mempersatukan para pendekar silat dalam wadah Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia. Orang besar ini lahir di Koja, Tanjung Priok, 9 Juni 31. Lahir di tengah suasana perjuangan melawan Belanda, ia memulai pendidikan dasar di Christelijke Hollands Chinese School, disambung dengan SR di daerah Kuitang. Ia juga mendapat pendidikan agama dari Ustadz Abdul Rashid. Selain sekolah umum dan agama, ia juga belajar main pukulan bersama kakeknya. Kakeknya lah, saudara-saudara, yang menanamkan padanya cinta dan semangat berpencak silat.
Sejak Edi duduk di bangku SMP, ia bergabung dengan PKR sebagai tentara pelajar. Ia mengikuti perang gerilya menghadapi agresi militer pertama bersama tentara detasemen Garuda Putih Divisi Siliwangi. Ia juga sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Bintara Administrasi di Surabaya, melanjutkan ke Sekolah Perwira Bandung, dan berkesempatan menempuh pendidikan militer di luar negeri antara lain di Security Course dan Command and General Staff College Leavenworth. Setelah Perang Kemerdekaan usai, Edi ikut beberapa pelatihan militer baik di dalam maupun di luar negeri. Selama berkarir di dunia militer, Edi pernah terlibat dalam pengamanan para perwira tinggi. Ia menjadi pengawal pribadi Jenderal Soeharto saat beliau menjadi acting president. Dari tahun 67 sampai 72 dia bergabung dalam Satgas Pomat. Aduh, banyaknya ini. Menjadi asisten pengamanan garnisun ibu kota, asisten Kodam 5 Jaya, Kasdam 5 Jaya, asisten teritorial Hankam, hingga menjadi wakil gubernur DKI Jaya mendampingi Gubernur DKI Jakarta R. Suprapto. Agaknya terlalu banyak dan terlalu panjang harus mendaftarkan semua capaian bernas Pak Edi. Sebenarnya yang lebih berharga hari ini dan mencolok dari semua itu adalah keterkenalan dan keterandalannya dalam dunia silat. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di mancanegara. Pada akhir 78, ia dipercaya menjadi ketua pengurus daerah IPSI DKI Jakarta, dan sejak saat itu ia gencar mempromosikan pencak silat ke seluruh Indonesia dan luar negeri. Pada tahun 80, Edi diangkat sebagai ketua harian pengurus besar IPSI dan terpilih sebagai ketua umum pengurus besar IPSI tahun 81 hingga 2003. Memahami kemampuan memimpin dan daya kreatif serta kekuatan inspiratifnya, ia memprakarsai terbentuknya Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa Persilat tahun 80. Baginya persilat adalah wadah untuk mengaktualisasikan diri bagi pesilat-pesilat di tingkat internasional seperti Persekutuan Silat Singapura, Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia, dan utusan dari Brunei Darussalam. Edi menyatukan para pesilat dari Singapura, Malaysia untuk saling membantu memajukan mempopulerkan pencak silat ke seluruh dunia melalui kejuaraan dunia pencak silat di Awas 82 dan 84 di Jakarta, tahun 84 di Wina, Austria, 87 di Malaysia, tahun 98 di Singapura, 90 di Den Haag, Belanda, dan tahun 92 di Indonesia. Kejuaraan pencak silat di Wina diikuti 14 negara, saudara-saudara. Dari situlah awal pencak silat mulai dikenal dan berkembang di kawasan Eropa. Kejuaraan pencak silat mulai dilakukan rutin di Eropa sejak saat itu, bahkan untuk pertama kalinya di 87 pencak silat dipertandingkan pada Southeast Asia Games. Sejak tahun 2003, keberadaan pencak silat pun sudah diakui oleh Komite Olimpiade Asia. Sebagai tindak lanjutnya, pencak silat menjadi resmi diperlombakan pada Asia Beach Games 2008 di Bali, Asia Martial Arts Games di Thailand 2009, serta Asian Indoor Games di Hanoi November 2009. Di tahun 97, saudara-saudara, ini lagi ya, beliau diangkat sebagai pendekar besar kehormatan perguruan silat Tapak Suci. Dan tahun 2000 mendapat penghargaan sebagai pembina olahraga terbaik 1 abad dari KONI Pusat. Selanjutnya tahun 2005 ia menerima anugerah selendang kehormatan tertinggi dari Pertumbuhan Sebi Silat Lincah Malaysia.
Di tahun yang sama, Edi diangkat sebagai Dewan Pendekar Kehormatan Keluarga Pencaksilat Nusantara. Serta bersamaan dengan penyelenggaraan kejuaraan Eropa di 2008, ia ditetapkan sebagai Bapak Pencaksilat Eropa di Swiss. Bukan hanya itu, pada Mei 2011, ia bahkan menerima gelar doktor dalam bidang martial arts dari Asia Pacific Open University, Malaysia. Atas komitmen dan semangat yang luar biasa serta kecintaan yang besar terhadap kemajuan dan prestasi pencaksilat Indonesia selama lebih dari 3 dekade di era Susilo Bambang Yudhoyono, pada 2012 Agustus, Edi menerima anugerah tanda kehormatan Bintang Mahaputra Pratama dari Republik Indonesia untuk jasa dan baktinya di pembinaan olahraga pencaksilat di Indonesia. Ia juga menerima gelar doktor honoris causa bidang olahraga dari Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Kini, di usianya yang hampir menginjak 86 tahun, Edi tetap, dengar saudara, dia tetap berkeinginan agar pencaksilat menjadi olahraga wajib bagi para siswa-siswi di seluruh Indonesia. Dia meyakini bahwa pencaksilat yang mengandung 1 kesatuan yang tak terpisahkan, yakni mental, bela diri, dan seni, mampu membentuk manusia Indonesia menjadi manusia unggul dan memiliki karakter yang kuat. Pak Edi yang berani, populer, dicintai dan ditakuti, gigih mencari ilmu, lahir dalam budaya egaliter, terbiasa dengan masyarakat yang terbuka dan beragam di Tanjung Priok. Ia memiliki profesionalisme militer yang perfeksionis dan rela memimpin dan menolong sesama dengan merogoh kantongnya sendiri. Dia hangat, dia suka bercanda. Padanya kita temukan sosok yang memimpin dan melayani, berpikir tentang apa yang sebaiknya bagi manusia di sekelilingnya. Ia adalah watak, teladan, anutan, pendidik yang memberikan apa yang dimilikinya bagi banyak orang. Pencaksilat, saudara-saudara, identik dengan Pak Edi. Pencaksilat dengan janji prasetya pesilat Indonesia. Ia percaya dapat membangun manusia dan memanusiakan manusia yang takwa, tanggap, tangguh, tanggon, dan trengginas. Berbicara, berpikir, bahkan berkehendak menikmati seni sekalipun kerap kali melahirkan kemenduaan, saudara-saudara. Ada perasaan seni menarik tetapi tidak terlalu penting. Di Indonesia seni memang belum menjadi kebutuhan. Paling-paling ia menjadi semacam cemilan. Banyak upaya yang masih harus dilakukan untuk memasyarakat urgensi seni dan budaya dalam kehidupan masyarakat kita. Mulai dari penyadaran, penghargaan, penghayatan, pengembangan, hingga pelestariannya. Hal itulah yang antara lain sedang dilakukan FIB UI dalam program Anugerah Budaya FIB UI 2018 saat ini. Panitia telah memilih 3 penerima Anugerah Budaya 2018. Pak Kimu, guru dan pemusik yang berbakti pada komunitasnya, dan dengan Karinding membangun kembali rasa bangga dan identitas bersama. Dengan musik metal yang berkawin dengan Karinding, ia membuat gila para remaja untuk mempelajari, meningkatkan dan memajukan permainan Karinding sambil mengenali
dirinya di sana. Umbu yang hidup untuk puisi menyerahkan bahkan seluruh daya dan hidupnya pada bagaimana membantu orang-orang muda menemukan apa yang dicarinya dan menjadikan mereka manusia yang dapat memahami diri dan dengannya dapat berkabar tentang kehidupan kepada para pembacanya. Lahirlah para pengarang andal Indonesia yang dengan daya kreatif inovatifnya menerjemahkan kehidupan dan merekayasa masa depan. Dan berbekal khusus profesionalitas kemiliteran, keberanian, kepemimpinan serta totalitas menghargai kehidupan, Pak Edi berusaha membangun manusia Indonesia melalui pencak silat. Seluruh sepak terjangnya mencontohkan pentingnya karakter yang unggul dan pekerti luhur dalam meniti kehidupan. Dia yang terbuka, ramah dan sangat sosial menjadi teladan. Dia yang bertanggung jawab, meyakini kekuatan masa depan pada masyarakat yang unggul secara mental, fisik, dan seni. Saudara-saudara, ketiga tokoh pilihan ini, pendidik, penghayat kehidupan ini, menunjukkan pada kita harga dari pentingnya komitmen. Kita berterima kasih pada keteladanan mereka, dan dengannya kita berharap belajar dan dapat melanjutkan kerja kehidupan, membangun peradaban, dan dengan kesadaran tinggi belajar dan bekerja sama dengan para muda untuk memandang, menyiapkan masa depan. Saudara-saudara, dengan menyerahkan trofi sebagai simbol identitas yang sifatnya mudah monumental, menghargai, menghormati semesta karya Iriantin Iriantin Karnaya dengan landasan filosofis bertumbuh, berkembang, mengakar dan dinamis ini kepada ketiga warga bangsa yang mengabdi pada kehidupan dengan karunia, kelebihan, dan talenta yang dipunyainya. Kita semua sama percaya bahwa peradaban dan bangsa Indonesia yang kita semua luhurkan akan bertumbuh, maju, dan berjaya sebaik bisa yang diperlukan, diusahakan, dan dimilikinya. Terima kasih. Mungkin saya coba memainkan karena tidak akan komplit tanpa kita mendengarkan bagaimana waditra ini, bagaimana getarnya, bagaimana dengungnya.
Silat mempunyai aspek security, aspek dan prosperity. Apa artinya? Artinya kita bisa membantu ketahanan nasional kita. Presiden Silat Spanyol, Presiden beserta istrinya datang dari Spanyol. Irin, listen up. Kedua, Pencaksilat Belanda, Mr. John Frederick. Ketiga, Mr. Aziz dari Uzbekistan. Keempat, Mr. Abbas, Azerbaijan. Presiden pesilat Jepang seorang wanita, Miss Kyoko. Kemudian Presiden pesilat Perancis. Last but not least, dari jauh sekali, saudara kita orang Jawa dari Suriname. Dan masih ada negara lainnya. Russell, please, from Australia with your daughter. And some other countries from Italy, Switzerland, USA. Pak Waworuntu, saya sudah penuhi permintaan semuanya, sudah hadir. Oh, sorry, ampun. Datuk Baharin, Malaysia. Pak Dekan bukan hanya pesilat Malaysia, dari Institut Malaysia hadir, Dr. Zah mana? Ini dari Asia Pacific Open University yang memberikan gelar saya doktor sebagai filosofi of martial arts di Malaysia. Saya hanya ingin mengenalkan cucu saya namanya Dano sebagai penerus saya, karena bulan depan saya sudah berumur 87 tahun. Dano, lari Dano kemari. Ini penerus saya. Penerus saya sudah hadir. Terakhir, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin. Pak Dekan, tadi ada yang lupa mengenai budaya, tidak disebut. Tambahkan satu, Pak. Saya pembina dangdut musik Melayu. Saya yang membawa musik dangdut ke televisi. Hadir di sini juga Pak, teman-teman dari Badan Musyawarah Masyarakat Betawi yang mengusulkan kepada UI. Coba berdiri. Hadir juga dari Ketua Umum Radio Antar Indonesia, Pak Dekan. Saya ini disebut Bapak Rapi.
Dan juga dari Majelis Ulama, Forum Ulama Habib Jakarta hadir. Ada lagi nggak, lupa gue. Yang paling penting di sini Wakil Gubernur DKI, Profesor Sudiarta. Ibu bapak sekalian, bukan sombong. Saya membangun Pancasila tidak mengeluarkan anggaran belanja negara. Usulkan Pak, kalau olahraganya sudah ditangani secara baik, lebih-lebih sementara yang hadir Asian Games yang kita perjuangkan sejak 2002 di Busan, sekarang terlaksana, alhamdulillah. Yang belum terakhir adalah budayanya Pak. Kalau festival itu tidak dibiayai, kita harus dana sendiri. Yang biaya itu hanya olahraga. Bagaimana kalau kita usulkan kepada Menteri Kebudayaan agar pelestarian ini bisa kita laksanakan bersama. Yang terakhir, sejak tahun 2014 saya mempunyai pikiran bagaimana kalau pencaksilat kita daftarkan di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Saya dibantu sama Bapak Menteri Olahraga yang lama, Roy Suryo, dan insya Allah tahun ini akan diajukan oleh Menteri Kebudayaan ke UNESCO. Minta doanya. Itu saja yang disampaikan. Insya Allah nanti ada lagi apa ya, kalau mau lihat jurus-jurus yang lainnya, atraksi kita di luar sambil insya Allah disediakan makan. Terima kasih. Selamat saudaraku, saya insya Allah nanti mau ke Bali, mau ketemu Pak Umbu. Demikian, minta maaf, dan nanti kalau kelamaan saya nggak bisa tahan, haru saya. Terima kasih. Oke, dalam kesempatan ini kami juga turut mengundang semua presiden pencaksilat dari beberapa negara. So for all of the presidents of the pencaksilat, we would like to invite you to join us on the stage. George Frederick dari Belanda, minta tepuk tangannya. Juan Berenesia dari Spanyol. Hunbatov Abbas dari Azerbaijan, Aziz Jurabayev dari Uzbekistan, Guillaume Laforasti dari Prancis, Hyoko Souda dari Jepang, dan Randy von Ziegler dari Suriname. Itu ada cucunya. Malaysia. Namanya siapa? Dan perwakilan dari Malaysia, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Kepada Datuk Baharin kami persilahkan. Australia. Dan perwakilan dari Australia, kami persilahkan untuk bergabung bersama di atas panggung. Dan juga perwakilan dari Amerika untuk naik ke atas panggung. Perwakilan dari Swiss untuk juga bergabung melengkapi keceriaan penganugerahan budaya hari ini. Perwakilan dari Italia juga harap naik ke atas panggung. Amerika rapat.
Spanyol belajar di Minangkabau. Pertama oleh 1 minut. Terima kasih Universitas of Indonesia first. And a special terima kasih banyak to Papa Edi Nalapraya, the real father of Silat in the world. Thank you very much and see you soon. Terima kasih. Yang berbeda dan 3 perguruan yang berbeda dipimpin oleh Kang Cecep Arif Rahman, pemain film The Raid. Mari kita tampilkan dan kita sambut perwakilan pencaksilat internasional.
Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk perwakilan pencaksilat internasional di bawah asuhan Kang Cecep Arif Rahman. Sin Lamba itu mulai bergabung dengan IPSI tahun 1984. Silakan sambil saya menjelaskan, silakan saja tampil. Mulai. Siapa duluan? Sin Lamba dibawa oleh Haji Muhammad Toha bin Sieng ke Jakarta tahun 1937 dari Rengas Dengklok, dari gurunya Haji Toha yaitu Haji Odo bin Syekh Abdul Karim Al-Banten. Jadi Sin Lamba ini gabungan antara silat Jawa Barat dan silat Banten. Ladies and gentlemen, please welcome the kids from Sin Lamba. Sin Lamba came to Jakarta from West Java on 1937 by Haji Muhammad Toha bin Sieng. His teacher is from Banten, provinsi yang lain, yang pada zaman dahulu disebut sebagai Ibu Jeblah atau Ibu Kontak. Besides the physical things that we can see now, Sin Lamba is known as the silat institution that containing something beyond our logic. You can see later, they call Ibu Kontak or contact power. Persinggungan Sin Lamba dengan Haji Edi Marzuki Nalapraya adalah pertama kali pada saat kami bergabung dengan Permata MHT, yaitu Persatuan Masyarakat Jakarta Muhammad Husni Tamrin. Itulah perkenalan kami dengan Bapak Jaga jarak. Sin Lamba akhirnya bergabung atas saran dan dukungan, ada asuhan dari Bapak Haji Edi Marzuki Nalapraya
fase penampilan atau atraksi tenaga dalam. Oleh sebab itu harus didahului dengan apa yang disebut sebagai buka lapangan. Buka lapangan dilakukan oleh Haji Arfan dengan maksud untuk membersihkan area lapangan ini dari energi-energi yang dapat mengganggu jalannya atraksi. We are now entering the session of what we call tenaga dalam or inner power. That perhaps will show something beyond our logic, but this is absolutely not magic. This is something that we can train. So everything. Mendapat pelajaran juga dari sesepuh kami, yaitu Bapak Haji Harun. Jadi beliau pada hakikatnya selain perguruan yang beliau berada sekarang, beliau adalah sebagai Ikhwan Sinlamba juga. Dan kami memang sudah menyatakan beliau ini sebagai sesepuh Sinlamba. Hari ini disaksikan oleh Bapak Ibu semuanya, kita akan menyematkan atau menyerahkan golok dari Sinlamba. Dibuka, ada capnya Sinlamba dan ada namanya Edi Nalapraya. Ya, ini ada namanya lagi. Iya. Ada capnya? Ya, Pak. Didampingi oleh Ketua Yayasan Sinlamba dan Sekjen Sinlamba. Ketua Umum Sinlamba tidak bisa hadir pada hari ini. Jepang, Pak Edi tolong di baik. Isi Jepang. Oke. Baik. Kemudian akan penyerahan Kunci, Bang. penyerahan baju seragam. Ya, oleh Ketua Yayasan didampingi oleh Sekjen. Iya, mohon tepuk tangannya. Thank you. Pak Edi Nalapraya is actually the patron of Sinlamba as well. Please give applause. Terima kasih Pak Haji. Berikutnya ada juga penghargaan dari Japan Silat Association, present apa ini? Sertifikat Dan hadiah. Jepang Puncak Silat Association, terima kasih atas selama 20 tahun. Ya. Jadi ini adalah piagam dari Japan Silat Association after 20 years ya membina silat di Jepang. Bapak akan menyampaikan sesuatu, Pak Haji? Ada cendera mata? Traditional motif Langgau and is the symbol of panjang umur. Semoga Pak Haji Edi panjang umur, amin. Ada mata simbol pura-pura dan apa tadi? Bangau ya, simbol panjang umur. Mudah-mudahan ini menjadi doa kita bersama, Pak Haji Edi sepanjang umur, kita semua panjang umur. Terima kasih. Tepuk tangan atas present dari
Japan Silat Association. Edison Pak Di. Edison. Ini hasil saya ke Jepang. Persis waktu itu tahun 80 Yoko di University Waseda. Terima kasih. Ya, rupanya ini berawal dari 20 tahun yang lalu. Ya. Right? Ketemu di University of Waseda. Ya. Terima kasih.